Oke, selamat datang di video kami, tempat kita menjelajahi kekayaan dan keberagaman budaya serta agama yang membentuk Indonesia. Hari ini kita akan membahas sebuah topik penting dan relevan dari ringkasan mata kuliah Pendidikan Agama sesi 9 hingga 15 yang kami beri judul Harmonisasi Kehidupan Beragama, Mengatasi Konflik dan Membangun Kerukunan Umat Beragama. Mari kita selami bagaimana pendidikan agama dapat menjadi kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai dan harmonis. Di Indonesia, keberagaman agama seringkali menjadi sumber konflik dan ketidakharmonisan. Materi kuliah ini materi kuliah ini menyelami pentingnya pendidikan agama dalam membangun pemahaman dan toleransi antar umat beragama. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan dialog antar agama, pendidikan agama berperan vital dalam mencegah konflik dan memperkuat fondasi kehidupan beragama yang harmonis. Kita membahas contoh kasus konflik agama di Indonesia dan bagaimana pendidikan agama dapat memberikan solusi melalui penerapan ajaran-ajaran yang mendorong kedamaian dan koeksistensi. Melalui pendekatan ini diharapkan generasi mendatang dapat lebih bijaksana dalam menghadapi perbedaan dan lebih aktif dalam membangun jembatan pemahaman antar umat beragama. Pendidikan agama tidak hanya tentang mempelajari dogma atau ritus agama tertentu, tetapi lebih luas dalam membekali individu dengan kemampuan untuk berempati, menghargai pluralitas, dan berkontribusi pada masyarakat yang lebih inklusif dan damai. Ini adalah perjalanan menuju masyarakat yang tidak hanya bertoleransi tapi juga saling menghargai dan mendukung dalam keragaman. Dalam masyarakat yang pluralis seperti Indonesia, pendidikan agama memainkan peran krusial dalam mempromosikan kerukunan dan mengatasi konflik berbasis agama. Materi kuliah yang kita bahas tidak hanya menyoroti pentingnya toleransi dan dialog antar agama, tetapi juga bagaimana pendidikan agama dapat menjadi alat pemberdayaan untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Kita menggali lebih dalam tentang bagaimana konflik agama dapat berakar dari kesalahpahaman dan kurangnya pengetahuan tentang agama lain. Melalui pendidikan agama yang inklusif, kita dapat membangun fondasi yang lebih kuat untuk pemahaman dan rasa hormat yang timbal balik. Dengan demikian, pendidikan agama tidak hanya berfokus pada ajaran agama secara dogmatis, tetapi juga menekankan pada pengembangan karakter dan kemampuan berinteraksi secara positif dalam masyarakat yang beragam. Lebih lanjut, materi ini mengeksplorasi peranan tokoh agama dan lembaga pendidikan dalam mendorong dialog dan kerjasama antar umat beragama. Contoh nyata yang dari berbagai inisiatif yang berhasil mengatasi perpecahan dan memperkuat ikatan sosial antar komunitas menjadi bagian penting dari diskusi kita. Ini mencakup program-program pendidikan yang dirancang untuk memperkenalkan siswa kepada prinsip-prinsip kerukunan beragama, kegiatan-kegiatan yang melibatkan interaksi langsung antar pemeluk agama, dan proyek-proyek yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial melalui kerjasama antar agama. Kita juga membahas tantangan-tantangan yang dihadapi dalam menerapkan pendidikan agama yang efektif di tengah masyarakat yang semakin global dan terkoneksi. Bagaimana teknologi dan media sosial mempengaruhi persepsi dan interaksi antar umat beragama, serta strategi untuk memanfaatkan platform-platform ini dalam menyebarluaskan pesan-pesan perdamaian dan toleransi menjadi topik yang relevan dalam diskusi kita. Pada akhirnya, ringkasan ini mengajak kita semua untuk merenungkan peran kita sebagai individu dan bagian dari sebuah komunitas yang lebih besar dalam mempromosikan kerukunan beragama. Dengan perluas pemahaman kita tentang agama lain dan mengaktifkan dialog yang konstruktif, kita dapat berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih damai, inklusif, dan harmonis. Terima kasih.